Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Cynthia, mahasiswa semester 8 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian akuntansi. Metodologi penelitian adalah satu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya penelitian ini berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran terhadap penelitian ilmiah ini adalah kebenaran ilmiah, kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional, kebenaran korespondensi yang mengangkut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Langkah untuk melakukan suatu penelitian, metodologi penelitian yang pertama adalah mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ada studi pendahuluan, lalu merumuskan masalah, setelah itu merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen, mengumpulkan data yang diperlukan, lalu setelah itu kita mulai analisis data, lalu menarik kesimpulan, lalu menulis laporan. Pertama, dalam memilih masalah penelitian, suatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian yang menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Di sini juga harus kita simpulkan tidak semua masalah layak diangkat menjadi penelitian. Misalnya kita harus memilih satu variabel dan variabel lain itu saling bersangkutan. Yang dimaksud dalam variabel satu ini berdasarkan kuantiti adalah suatu yang mempunyai besar atau magnitude atau ukuran dua jenis besaran. Yang pertama adalah tetapan atau konstantan, yaitu besaran yang besarnya tetap atau tentu. Yang kedua, berubah atau variabel, yaitu besaran yang besarnya berubah-ubah, bervariasi, membentuk sekumpulan data atau informasi. Variabel yang kedua yaitu variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dibedakan apabila toh karakteristik memang layak dibandingkan. Hubungkan apabila teoretik memang layak dihubungkan. Ada beberapa macam variabel. Variabel ini dilihat dari konsepnya. Konsepnya ini ada dua, yaitu variabel fakta, yaitu variabel yang menjaring data instrumental untuk memerlukan teori. Lalu ada juga variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam jaringan datanya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Dan dalam melakukan penelitian ini kita memerlukan data atau informasi yang harus kita teliti. Data informasi yang merupakan variasi dari variabel dibedakan atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dengan atribut, sedangkan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan. Data kualitatif dibedakan menjadi beberapa perbedaan. Yang pertama ada data kuantinum, interval, rasio, atau yang bisa disebut rasio data. Data yang disajikan dengan bilangan rasional atau bulat atau pecahan. Selanjutnya ada data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Lalu ada dua macam penelitian. Yang satu penelitian kualitatif yang mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya penguji teori berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif ini digenerasikan. Yang kedua adalah penelitian kualitatif atau naturalistik yang mengacu pada konteks of discovery. Pada dasarnya penerapan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu diantaranya ada survei yang dapat berupa penelitian koreksional atau penelitian evaluatif. Sedangkan ada juga eksperimen yang dapat berupa uji perbedaan.
Lalu kalau penelitian kualitatif adalah penelitian kasus seperti penelitian kelas yang sifatnya terbatas, atau kaji tindak yang sifatnya action research. Selanjutnya kita akan membahas tentang judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitian ini menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih, baik membedakan pengaruh atau menghubungkan keterkaitan. Rumusan masalah ini adalah rumusan penelitian biasanya dalam bentuk kalimat bertanya, menanyakan adakah tindakan perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Belum pengaruh atau belum memicu teori sebaliknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Landasan teorinya adalah dari teori-teori yang ada untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konsep atau konstruksi dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruktur, maka untuk jaringan data variabel pada penelitian kuantitatif perlu dijelaskan konsepnya yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskannya indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Oleh karena itu, teori ini harus kuat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah hasil pemikiran penelitian berdasarkan teori, konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka berpikir ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf, biasanya dimulai dengan kata diduga dan tidak memuat teori lagi, mengarah pada rumusan masalah. Sebaliknya, sama banyak dengan perumusan hipotesis penelitian. Membahas hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Ada 2 bentuk hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian ini adalah dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang terpilih. Sedangkan hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk kalimat matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang populasi target atau terjangkau. Yang kedua ada sampel syarat presentatif, ada teknik sampling, ada sensus dengan peluang atau tanpa peluang, atau kombinasi B dan C, atau multistage random sampling. Teknik sampling dengan peluang ini ada sample random sampling, stratified random sampling, ada cluster random sampling, professional random sampling, atau area random sampling. Sedangkan teknik sampling tanpa peluang ini ada purposive, quota, eksidensial, atau double. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah instrumen. Instrumen ini berbentuk tes, tulisan lisan, atau perbuatan. Selanjutnya ada syarat instrumen, ini adalah valid, reliable, atau objektif. Ada pembedanya atau menyuruh atau murah untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada uji validasi instrumen. Validasi ini diisi dengan kesesuaian berdasarkan teori yang dipakai. Lalu ada reliabilitas instrumen dengan KR20 atau KR21 atau dengan Corbach. Yang kelima adalah analisis butir instrumen, yaitu validasi tiap butir, tingkat kesukaran, daya pembeda tiap butir penelitian itu sendiri. Setelah dilakukan penelitian, lalu akan ada penyajian data hasil penelitian itu sendiri. Biasanya dalam penelitian itu ada berbagai cara peneliti menyajikan hasil penelitiannya. Salah satunya dengan tabel atau draft, dengan gambar atau diagram lambang, atau dengan diagram grafik. Jadi dari sini dapat kita simpulkan isi-isi dalam metodologi penelitian itu sendiri. Jadi isi proposal penelitian itu adalah latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, keunggulan hasil tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian. Sedikit saya akan jelaskan latar belakang masalah ini adalah alasan-alasan penting dan menariknya masalah untuk diteliti. Selanjutnya saya akan membahas tentang susunan
dalam membuat proposal penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuannya, kegunaan hasil, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah, yaitu alasan-alasan penting dan menariknya masalah itu untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Sedangkan identifikasi masalah ini adalah uraian tentang berbagai masalah yang ditemukan yang relevan dengan topik penelitian. Masalah yang diuraikan dipilih-pilah menjadi masalah yang lebih kecil, dipilih lagi yang paling penting untuk diteliti. Sedangkan pembatasan masalah ini adalah uraian tentang alasan-alasan pembatasan masalah agar sesuai dengan kemampuan peneliti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan mencuri jawaban melalui penelitian. Masalah ini dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, tidak terlalu banyak, atau sudah diteliti oleh orang lain. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu uraian yang menunjukkan usaha untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu uraian tentang pembahasan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Uraian ini merupakan kajian induktif bersumber daripada hasil penelitian, seperti disertai tesis, skripsi, jurnal, dan proceeding. Uraian tentang konsep-konsep teori yang digunakan ini merupakan kajian dedukatif bersumber pada buku-buku teks atau ensiklopedia. Jadi, bisa disimpulkan metode penelitian ini adalah populasi dan sampel teknik sampling untuk penelitian. Teknik elektro umumnya bagian ini diganti dengan bahan penelitian yang menguraikan tentang jenis, karakteristik, dan spesifikasi bahan yang digunakan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, seperti itu. Sekian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.